Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy Dwi Gunawarti. Saya dari kelas reguler malam manajemen D. Saya akan menjawab soal dari Bu Yurin mata kuliah makro. Nomor 1, pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek yang membutuhkan waktu yang sangat cepat. Posisi Indonesia sekarang dikategorikan breakout, di mana tingkat kemajuan digitalnya rendah, sehingga perlu didorong kemajuan digital untuk menjadi negara yang stand out. Melihat fenomena tersebut, bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia? Faktor apa yang perlu ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Jawaban saya, nomor 1, kita lihat dari perspektif fiskal, arah dan kebijakan ke depan. Pembahasan mengenai teknologi dalam perekonomian didasari oleh teori yang dibangun dari model Schumpeterian yang mengasumsikan inovasi sebagai awal dari pertumbuhan ekonomi. Hanya saja inovasi teknologi yang menghasilkan produk baru yang membuat perputaran ini terganggu, yang dapat membuat ekonomi tumbuh mengejar target yang baru. Inovasi baru menciptakan masa depan yang sangat berbeda dengan hari ini. Kemajuan teknologi dengan inovasi juga memberikan berkah terhadap masyarakat Indonesia. Salah satunya segala aktivitas sehari-hari pun sepertinya sudah bisa dikerjakan oleh teknologi yang canggih pada masa ini. Faktor yang perlu ditangani untuk menghindari kesenjangan dengan diterapkannya kebijakan fiskal ekspansif dengan menjaga defisit tetap berada dalam batas aman, yaitu kurang dari 3% produk domestik bruto, serta mengendalikan keseimbangan premier menuju positif atau defisit semakin menurun. Pada akhirnya, diharapkan ekonomi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi semua lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga potensinya lebih merata. Nomor 2, soalnya digitalisasi ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan vintage maupun layanan keuangan digital unbundling di luar bank maupun lembaga keuangan lain yang berpotensi menciptakan shadow banking. Melihat hal tersebut, bagaimana langkah Bank Sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi yang lebih tinggi? Menurut saya, langkah Bank Sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi dalam integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, Bank Sentral atau Bank Indonesia telah menyusun arah kebijakan sistem pembayaran Indonesia ke depan melalui peluncuran blueprint sistem pembayaran Indonesia pada tahun 2025. Blueprint sendiri terdiri dari 5 visi sistem pembayaran Indonesia yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 5 inisiatif utama dan diwujud nyatakan ke dalam 23 key deliverables yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2025. Dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia pada tahun 2025, diyakini bahwa inovasi digital akan sanggup membuka akses 91,3 juta populasi unmarket dan 62,9 juta UMKM pada ekonomi dan keuangan formal secara sustainable. Dengan demikian, diarahkan untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat dan merata. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa sinergi bauran kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan akan terus diperkuat untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Soal nomor 3, wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut. Untuk mengurangi dampak
sosial ekonomi termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah menghadapi COVID-19? Jawaban saya mengenai ini, kebijakan fiskal pemerintah menginstruksikan menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk mempercepat refocusing kegiatan, relokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Kemenku juga menerbitkan PMK tanggal 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM yang ditujukan untuk mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk ke etalon. Di bidang moneternya, intervensi BI untuk menstabilkan kembali nilai rupiah agar tidak semakin melemah. Data terbaru dari siaran pers Bank Indonesia tanggal 6/5/2020 dikatakan bahwa Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas atau bahasa kasarnya melempar uang ke pasar dalam jumlah besar. Kebijakan ini tampaknya akan efektif karena didukung oleh stimulus fiskal negara atau insentif dari sisi perpajakan, bantuan sosial untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan relaksi aturan mikroprudensial dari OJK yang mempermudahkan pembiayaan perbankan ke UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Sudah. Terima kasih.